Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara pemirsa Ngayem TV yang berbahagia dimanapun berada. Atas izin Allah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman fi amanillah, dalam keadaan barokah fi barokatillah. Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang kalimat syahadat, yang mana kita ketahui syahadat itu syahadatain, ada dua pengakuan, ada dua penyaksian. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, alias mengesahkan Allah. Konsekuensinya sudah kita terangkan yang kemarin. Coba kita sekarang masuk keterangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang artinya aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah. Bagaimana konsekuensi realisasi daripada kalimat penyaksian mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah? Konsekuensinya adalah kita beribadah supaya mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini konsekuensinya. Dan memang Allah juga sudah menginformasikan, sudah memfirmankan dalam Al-Quran. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Niscaya ada pada diri Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh yang baik untuk beribadah dan berakhlak mulia. Sang menjadi contoh beribadah juga Rasulullah SAW itu, saudara sekalian. Saudara sekalian, perlu kita fahami bahwa Rasulullah SAW itu adalah sebagai juklak, sebagai petunjuk pelaksanaan dalam kita beribadah. Mengapa demikian? Saudara sekalian, dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran. Kalau kita menjumpai perintah Allah, contoh ada perintah haji. Bagaimana kita melaksanakan haji? Rasulullah yang akan memberi contoh pelaksanaannya. Ada perintah puasa, ada juga perintah sholat, wa aqimus sholah, mengerjakanlah sholat. Saudara sekalian, perlu kita fahami di dalam Al-Quran itu contoh yang saya sebutkan tadi adalah wa aqimus sholah, mengerjakanlah sholat. Bagaimana kita akan merealisasikan, bagaimana kita akan melaksanakan sholat, sementara Allah memerintahkan hanya dengan kalimat wa aqimus sholah, melaksanakan sholat. Ini belum bisa kita kerjakan. Bagaimana kita sholatnya? Bagaimana kita melaksanakan sholat itu? Berapa rakaat? Sholatnya bagaimana dan sebagainya? Belum ada petunjuknya, hanya sebuah perintah. Maka Rasulullah SAW lah yang memberi petunjuk, yang memberi menjadi juklak pelaksanaan daripada perintah Allah itu. Dalam hal sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat sholatku, kata Nabi. Jadi kalau sholat, ikutilah petunjuknya Rasulullah SAW. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana wong Nabi sudah meninggal? Bagaimana Nabi sudah wafat? Nah, inilah perlunya kita harus mengaji Al-Quran. Banyak perintah-perintah dikemukakan dalam Al-Quran, pelaksanaannya, mengetahui bagaimana sholatnya Nabi itu, kita buka al-hadisnya. Di Bukhari ada, di Muslim ada, di kitab
Sunan Nasai ada. Nah, inilah perlunya. Saudara sekalian yang berbahagia, beribadah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat jaminan kebenaran. Benarnya pasti akurat. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat akan wafat, akan meninggal dunia, dia bersabda, berpesan semacam ini. Taraktu fikum amroini lantadzillu ma tamasaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabiyyi. Telah kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dua perkara, yakni, alhamdulillah saudara, apa yang dimaksud dua perkara ini tidak didikte kita oleh Nabi, tapi langsung ditunjukkan. Apa yang dimaksud dengan dua perkara adalah kitab Allah, adalah Al-Quran, wa sunnatin Nabi, dan sunnahnya Nabi adalah Al-Hadis. Maka dari itu, kebenarannya adalah mutlak kalau kita beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Bersama Ngayam TV, ayo kita ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.